Oke, yang pertama kita tadi udah tahu yang namanya momen gaya atau torsi. Ya, tandanya atau lambangnya itu adalah tau gini ya. Nah, ini adalah apa sih? Ini adalah penyebab dari benda itu mau berputar gitu ya. Suatu benda jika dia diberi torsi maka dia akan muter gitu ya. Terus yang kedua, kita udah tahu nih yang namanya momen inersia. Nah, tandanya itu I besar gini ya. Nah, di mana dia itu adalah keengganan benda untuk apa? Untuk bergerak rotasi. Nah, sekarang kita bisa sebutkan nih, kalau kita inget-inget lagi, nah, pada hukum Newton 2 ini itu mirip kayak apa sih? Nah, kalau torsi itu mirip dengan gaya, ya kan? Itu F. Kalau inersia ini mirip dengan massa atau M. Nah, kalau gaya ini adalah penyebab dari benda itu bergerak lurus gitu ya. Nah, gaya ini sebenarnya juga bisa menimbulkan gerak rotasi, tapi belum tentu gaya ini menimbulkan gerak rotasi. Nah, di sini ada massa. Nah, massa itu adalah keengganan benda untuk bergerak lurus dan inersia itu adalah keengganan benda untuk bergerak rotasi. Nah, kalau gitu kita bisa panggil lagi hukum Newton 2 yaitu sigma F itu sama dengan massa dikalikan percepatan. Nah, tapi ini dalam gerak lurus. Nah, dalam gerak rotasi ini kita bisa sebutkan kayak gini. Ini sama dengan sigma tau, ya kan? F-nya kita ganti tau sama dengan masanya ini kita ganti dengan inersia. Nah, kalau A-nya ini kita ganti apa? Yaitu kita ganti dengan percepatan sudut, yaitu alfa. Nah, karena kalau A ini adalah percepatan untuk gerak lurus atau percepatan tangensial, nah kalau alfa ini adalah percepatan sudut. Nah, karena ini identik nih, ini gaya dengan torsi, massa dengan inersia, dan A dengan alfa ini identik. Maka kalau kita bisa susun lagi, ini persamaan hukum Newton 2 untuk gerak rotasi ini adalah ini. Oke, sekarang kita akan coba membuat contoh soal gitu ya. Nah, misalkan kita ada punya sebuah katrol. Nah, katrol ini bentuknya misalkan silinder pejal. Nah, ingat ya, silinder pejal itu momen inersianya itu sama dengan setengah mr kuadrat, ya kan? Nah, silinder ini menjadi katrol. Nah, katrol ini ada porosnya di tengah-tengah. Dia digantung gini. Lalu dia sekarang punya massa M dan jari-jarinya ini R, gini ya. Oke. Kemudian dia ditarik dengan gaya dari pinggir. Ini gayanya itu sebesar F di sini ya. Oke. Nah, karena ditarik, maka katrolnya ini muter gitu ya. Nah, makanya karena dia bergerak rotasi, kita pakai konsep ini, sigma tau itu sama dengan I dikalikan alfa. Oke, sekarang kita cari ini nih, apa sih yang membuat dia berputar? Ya ini, gaya F-nya ini membuat dia berputar. Nah, makanya F ini karena dia menyebabkan berputar, berarti F ini membuat adanya gaya taunya itu. Nah, ingat ya, tau itu sama dengan F dikalikan R. Nah, R-nya ini apa? R-nya ini jari-jarinya ini. Nah, karena katrolnya ini adalah sudutnya siku-siku, makanya kita nggak usah pakai sinus. Tapi kalau nanti ada sudutnya, kita tambahin sinus theta gitu. Oke, sekarang kita bisa cari nih alfanya itu berapa, atau percepatan sudut yang dihasilkan oleh gaya ini. Oke, jadi kalau kita pakai persamaannya, itu pakai sigma tau itu sama dengan inersia dikalikan alfa. Oke. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya dia punya gaya berat, tapi karena dia gaya beratnya di poros, maka gaya beratnya itu tidak mempengaruhi besar putarannya ini. Nah, kenapa? Karena torsi atau momen gayanya itu akibat W katrolnya itu memotong poros, maka itu torsi untuk W-nya itu sama dengan 0. Nah, ini itu adalah TF. Nah, kemudian ini kita analisis arah katrolnya nih. Nah, karena gayanya itu ke arah bawah, makanya dia ini katrolnya bergerak ke sini. Ini searah dengan jarum jam. Maka di sini kita bisa tuliskan sigma torsinya itu sama dengan minus F dikalikan R. Ini ya. Itu
itu sama dengan, ini inersianya untuk silinder pejal itu sama dengan setengah M R kuadrat, ya kan? Nah, terus dikalikan alfa. Alfanya gimana? Alfanya juga akan muternya gini, berarti dikalikan minus alfa ini. Oke? Nah, dia muternya negatif karena dia searah jarum jam juga. Nah, kalau gitu ini bisa sama-sama dicoret, ya kan? Oke, kalau gitu ini bisa kita cari alfanya itu sama dengan apa? Alfa itu sama dengan, ini bisa kita pindah ke sini, sama dengan 2FR. 2FR nah, dibagi dengan apa? MR kuadrat. Nah, ini karena jari-jarinya sama, kita bisa tulis ya, ini R-nya R kecil aja. Nah, jadi kanan kirinya harus sama nih. M-nya M kecil, jadi M kecil. Kalau besar juga besar, berarti ini bisa kita coret ya. Ini seret, seret ini. Jadinya gimana? Berarti alfa itu sama dengan 2F dibagi dengan MR. Oke, alfanya dapat. Nah, oke, ini adalah percepatan sudutnya. Nah, kalau sekarang kita mau cari percepatan linearnya gimana? Oke, bisa. Nah, kita udah tahu nih persamaan kalau alfa itu sama dengan A dibagi dengan R, ya. Nah, kalau kayak gitu kan ini bisa kita tulis nih. A per R, ini alfa dari ini ya, sama dengan alfa ini 2F di per MR, ya kan? Nah, karena ini sama-sama di bawah, ini bisa kita coret. Seret, kita bisa coret. Nah, jadinya hasilnya adalah A itu sama dengan 2F dibagi dengan M. Nah, jadi ini ya udah kita dapetin persamaannya. Nah, ini adalah persamaan di hukum Newton 2 untuk gerak rotasi. Nah, selanjutnya kita akan kenal lagi dengan aplikasi penerapannya di video selanjutnya. Oke?